Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, tim Second Fleet Quick Response Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Utara serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan menggagalkan penyelundupan 15,3 kg sabu. Dalam gelar perkara terungkap bahwa barang haram tersebut berasal dari Tawau, Malaysia. Kalimantan Utara merupakan wilayah yang sangat rawan peredaran narkotika, mengingat lokasinya yang berbatasan dengan Malaysia, sehingga kerap menjadi sasaran percobaan penyelundupan, seperti saat tim Second Fleet Quick Response Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 13 bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan menggagalkan penyelundupan 15,3 kg sabu. Dalam gelar perkara pada 25 September, Komandan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Denny Herman menyebut aksi yang dilakukan di perairan di sekitar Pulau Keciak, Kabupaten Bulungan pada 21 September itu ditangkap 7 orang dari 2 kapal, Tomaisi 257 dan kapal motor cepat Banua Tangah Guci, dengan terperiksa MG, PA, SU, SA, TA, SAH, dan SAM. Berdasarkan informasi intelijen, kedua kapal tersebut akan melakukan kegiatan pemindahan sabu asal Tawau, Malaysia dari kapal ke kapal di perairan sekitar Pulau Keciak, di mana sabu tersebut dikemas dalam 15 bungkus kemasan teh Cina yang dimasukkan dalam 2 tas. Barang bukti yang didapat, seperti yang para media saksikan, lebih kurang ada 15 paket yang kalau ditotal berat 15 kg. Kalau nangkap di darat sudah biasa, kalau nangkap di pinggir laut sudah biasa, Pak. Tapi kalau nangkap di tengah laut itu sulit. Karena banyak hambatan. Pertama hambatan komunikasi, yang kedua hambatan cuaca. Para pelaku tidak ada yang berasal dari jaringan lembaga pemasyarakatan dan belum pernah ada yang tertangkap sebelumnya, sehingga tidak termasuk dalam daftar pencarian orang. Pemirsa, Kaisang Pangarep memberikan pidato perdananya setelah resmi dilantik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Jakarta pada Senin 25 September 2023. Dalam pidato perdana sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang mengatakan dirinya memutuskan terjun ke dunia politik karena terinspirasi ayahnya sendiri, Presiden Joko Widodo. Kaisang Pangarep memberikan pidato perdananya setelah resmi dilantik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Senin 25 September. Dalam pidatonya, Kaisang mengatakan dirinya memutuskan terjun ke politik karena terinspirasi ayahnya sendiri, Presiden Joko Widodo. Menurut Kaisang, sang ayah adalah sosok yang tak pernah lelah menjalankan amanah rakyat. Ia juga menyebut bahwa politik jika dilakukan oleh orang yang benar, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Dalam kesempatan ini, Kaisang juga menegaskan PSI belum memutuskan arah dukungan kepada bakal calon presiden manapun. Selain itu, Kaisang juga turut memasang target agar PSI lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% pada pemilu 2024. Pemirsa, sopir truk tabrakan maut di exit pintu tol Bawen ditetapkan sebagai tersangka. Selain ditemukan kelalaian, pengemudi truk hanya memiliki SIM A. Polisi menetapkan Agus Rianto, sopir truk tronton, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang terjadi di exit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penetapan tersangka terkait kelalaian ketika mengemudikan kendaraan bermotor hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.
Selain kelalaian juga ada pelanggaran yang dilakukan sang sopir, yakni klasifikasi SIM yang dimiliki. Polisi juga akan memeriksa perusahaan angkutan dari truk sebagai penanggung jawab. Pendalaman dilakukan terkait dengan perawatan kendaraan karena jika ada kelalaian dalam perawatan maka pihak perusahaan juga akan dijatuhi hukuman. Dari supir tronton menjadi tersangka, namun demikian penyidik lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Jadi tronton akan kita lihat apakah dimensinya melebihi, termasuk juga korporasi dari CV pengusaha manajemen bertanggung jawab terhadap kondisi kendaraan. Apakah maintenance-nya bagus atau tidak dilakukan, itu bisa dipidanakan pasal 315. Jadi di samping 310, 277 termasuk 315. Nanti akan kita dalami setelah kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, detik-detik tragedi maut di eksit tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah terjadi pada Sabtu malam. Sebuah truk menghantam keras 4 mobil dan 9 motor. Kejadian begitu cepat membuat para korban tidak dapat menghindar di saat truk melaju kencang di turunan. Rem truk diduga blong. Akibat peristiwa ini 3 orang meninggal dunia, sementara korban luka mencapai puluhan orang. Kebanyakan yang menjadi korban merupakan orang tua. Pengemudi truk Agus Rianto merupakan warga Pacitan yang mengemudikan truk dari Semarang menuju Salatiga. Saat ini sang sopir masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House
ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibrosos ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibrosos Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken, tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Kepala Bidang Analisis Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurrahman memperkirakan jika setiap bakal calon legislatif di pemilu 2024 mengeluarkan dana 200 juta hingga 1 miliar rupiah untuk kampanye, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa produk domestik bruto atau PDB sebesar 0,2% pada tahun 2023 dan 0,27% pada tahun 2024. Pengeluaran calon anggota legislatif selama pemilu 2024 diperkirakan akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, karena dapat meningkatkan produk domestik bruto, mengingat ada lebih dari 8.000 orang bakal caleg yang akan bertarung untuk memperebutkan 500 kursi di DPR, dan 259.000 caleg yang akan memperebutkan lebih dari 19.000 kursi DPRD di seluruh daerah. Di mana Kepala Bidang Analisis Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurrahman saat media gathering Kemenkyu di Cianjur, Jawa Barat pada 25 September mengasumsikan setidaknya per caleg DPR harus mempersiapkan dana 1 miliar rupiah. Sementara untuk caleg DPRD sekitar 200 juta rupiah. Dampak belanja caleg ke pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga pada tahun 2023 sendiri sekitar 4,72% dan 6,57% pada tahun 2024. Selain itu, konsumsi masyarakat juga meningkat 0,14% pada tahun 2023 dan 0,21% pada 2024. Secara keseluruhan, pengeluaran tersebut menambah pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia sekitar 0,2%. Di tambahan PDB-nya itu di 2023 sekitar 0,2% lah, percentage point. Dan juga di 2024-nya 0,27%. Ini hitung-hitungan kasar kami. Jadi itu agak sedikit mengkompensasi dari tadi resiko downside risk dari pelemahan global, sehingga untuk 2023 kami masih optimis. Dampak tersebut, lanjut Abdurrahman, menunjukkan bahwa pemilu tidak hanya tentang pesta demokrasi, tapi juga memiliki dampak berganda kepada masyarakat, khususnya terhadap sektor pendukung pemilu, seperti logistik, transportasi, makanan, minuman, dan pakaian. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meluncurkan Bursa Karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia atau BEI Jakarta. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan potensi alam yang dimiliki Indonesia untuk mengejar target pengurangan emisi karbon. Ia optimis Indonesia bisa jadi poros karbon dunia apabila menerapkan 3 langkah konkret.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam pengadaan natural based solution atau solusi berbasis alam. Hal ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mampu memenuhi pengurangan emisi karbon dari sektor alam sebesar 60%. Potensi luar biasa ini akan lebih kuat dengan adanya Bursa Karbon Indonesia yang diluncurkan oleh Kepala Negara di Jakarta pada Selasa 26 September. Penekanan layar sentuh sebagai tanda peluncuran Bursa Karbon Indonesia oleh Presiden. Bursa Karbon Indonesia diharapkan dapat membuka kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Presiden pun meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperhatikan 3 hal berikut agar Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia. Oleh sebab itu saya minta yang pertama, jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan. Manfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien. Yang kedua, harus ada target, harus ada timeline, baik untuk pasar dalam negeri dan nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional. Segera masuk ke sana. Poin ketiga, lanjut Presiden atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela yang sesuai dengan praktik internasional. Namun, standar internasional tersebut tidak boleh mengganggu target dokumen NDC Indonesia yang menyepakati pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% tanpa syarat. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses
atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Komisi Aparatur Sipil Negara menemukan 122 aduan tentang pelanggaran aturan netralitas bagi ASN sebelum masa kampanye. Oleh karena itu, KASN mengingatkan para aparatur sipil negara untuk mematuhi peraturan tersebut guna menjaga sikap adil dalam memberikan pelayanan publik, termasuk untuk tidak beraktivitas yang terafiliasi dengan dukungan terhadap salah satu calon presiden dan wakil presiden. Indonesia bersiap menyambut pemilihan umum 2024. Di tengah dinamika tahun politik, mulai banyak yang menyampaikan keberpihakannya di jagat maya, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto pada Senin 25 September mengatakan, SKB nomor 2 tahun 2022 yang ditandatangani oleh 5 kementerian lembaga mengatur tentang netralitas ASN. Laporan yang diterima Komisi Aparatur Sipil Negara per 28 Agustus menyebutkan ada total 122 pengaduan tentang pelanggaran peraturan netralitas ASN yang terbanyak ditemukan di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 33 pelanggaran. Kalau pegawai ASN ini yang tugasnya melayani, yang melaksanakan kebijakan, dan juga yang berfungsi sebagai perekat persatuan kesatuan bangsa, itu di dalam membuat, misalnya di dalam membuat kebijakan, itu kebijakannya sudah berpihak kepada salah satu kelompok tertentu, itu kan itu nggak boleh, karena itu akan membuat potensi akan terjadi ketidakadilan. Tasdik menambahkan, Pasal 9 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan ASN tidak boleh berpihak dan dipengaruhi oleh pihak manapun, serta tidak boleh memihak atas kepentingan siapapun. Menurutnya, posting dan like merupakan bentuk dari keberpihakan. KASN bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian Negara, serta Bawaslu untuk menyosialisasikan tentang pentingnya netralitas ASN. Jika ditemukan bukti pelanggaran, ASN yang bersangkutan akan mendapat sanksi indisipliner. Pemirsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam melatih puluhan pelaku usaha kuliner untuk mengolah produk lokal menjadi berstandar internasional. Kadisdikbudpar Ardi Winata mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menyambut potensi kunjungan wisatawan mancanegara yang diproyeksikan mencapai 1,5 juta orang hingga akhir tahun 2023 mendatang. Ya, jadi simpel aja. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam melatih puluhan pelaku usaha kuliner agar siap mengolah produk lokal menjadi berstandar internasional.
Hal tersebut dilakukan untuk bersiap melayani kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam yang telah mencapai angka 600.000 hingga bulan Juli lalu, dengan target kunjungan Wisman 1,5 juta pada tahun 2023. Saat membuka pelatihan kuliner di Batam, Kepulauan Riau pada Senin 25 September, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ardi Winata mengatakan sektor kuliner menjadi salah satu tujuan Wisman berkunjung ke Batam selain pariwisata, sport tourism, dan pertemuan bisnis. Kuliner-kuliner dari luar terhadap kuliner kearifan lokal, kuliner-kuliner tradisi kita. Dan uniknya memang wisatawan itu mencari sesuatu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, kita sudah mulai punya brand ya, seperti Milendir, kemudian juga kekuatan Batam seperti Luti Gendang walaupun berasal dari kabupaten yang lain, karena Batam ini kan sangat multi ya, multi etnis, multi budaya dan sebagainya. Selain upaya ini, Disbudpar Batam juga membantu sektor pelaku usaha kuliner dengan menerbitkan sertifikat, mengadakan kegiatan yang mendatangkan kunjungan wisata, hingga membuat pameran kuliner tingkat internasional. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Putri Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.